Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji yang semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan iman Islam kita dengan kenikmatan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita dengan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kita lalui dengan amal soleh. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita ini menjadi jalan, menjadi wasilah, menjadi perantara bagaimana Allah menambah kenikmatan kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar lagi pada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia yang terus mengamalkan dan mencintai sunnah-sunnahnya, yang dengannya Allah berikan kepada kita kenikmatan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai yang ada di rumah, mudah-mudahan setiap yang kita lalui itu kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah akan menjadi sia-sia di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang cerdas. Walaupun secara usia umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu
pendek-pendek, tetapi kita bisa memanfaatkan banyak kesempatan yang oleh Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan sebuah sharing session atau nasihat khususnya buat Bapak sendiri dan umumnya untuk kita semua, bagaimana kita memilih jalan hidup dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini kita hanya transit saja, hanya nyimpang sebentar saja, ya, tidak selamanya tinggal di sini. Maka kita harus pahamkan bagaimana bahwa kehidupan kita di akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang merupakan tempat kembali kita nanti untuk kehidupan yang selama-lamanya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan membawakan sebuah tema bagaimana kita memilih menjadi seorang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan kata-kata amilus salihah itu dengan sebelumnya adalah illalladzina amanu. Jadi selalu diawali dengan orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana menjadi orang soleh itu harus menjadi orang beriman dulu, karena tidak mungkin seseorang berbuat kebaikan tanpa dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa memilih menjadi orang yang soleh? Karena hakikatnya setiap manusia nanti di akhirat itu akan mempertanggungjawabkan kehidupannya masing-masing. Bahkan jangankan di akhirat, di dunia ini ketika terjadi kiamat, itu tiap orang akan terlepas, terbebas dari setiap yang dia kenalnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in syai'un minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bahwa pada hari kiamat itu yauma yafirul mar'u min akhi, orang-orang akan meninggalkan saudara-saudaranya. Dia tidak peduli dengan saudaranya, mau kakak, mau adik, saudara-saudara, mau paman, mau kakeknya, tidak ada yang peduli. Wa ummihi wa abihi, bahkan orang tuanya pun sekalipun, ketika kita punya orang tua atau orang tua memiliki anak, itu tidak akan peduli dengan anaknya. Orang tua tidak peduli dengan anaknya, anak tidak peduli dengan orang tuanya. Kenapa? Karena pada saat itu suatu hal yang luar biasa terjadi. Wa sahibatihi wa bani, bahkan pasangan kita, suami kita, istri kita, wa akhi, dan saudara-saudara kita itu akan meninggalkan kita. Likulli imri'in minhum yaumin sya'nu yughni. Pada saat itu orang-orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tetapi ada pengecualian dalam kegiatan ini, bahwa dalam masa seketika di padang mahsyar itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menjadi orang-orang yang soleh. Apa yang pertama? Yang pertama, setiap al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Bahwa setiap orang pada saat nanti hari kiamat itu, bahkan saudara, karib kerabat, sobat-sobat, sahabat-sahabat yang dulu sangat akrab di dunia itu menjadi musuh bagi kita. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum min ba'di aduun. Bahwa setiap orang itu menjadi musuh masing-masingnya. Kecuali siapa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang pada saat itu orang-orang soleh, orang bertakwa, orang beriman itu bisa menolong saudara-saudaranya yang lain. Nah, pilihan kita adalah bagaimana kita membentuk diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menjadikan teman-teman yang soleh ini menjadi salah satu kebahagiaan bagi kita. Beliau bersabda, arba'un min alamati sa'adatil mar'i, bahwa ada 4 dari ciri orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama apa? Antakuna zaujatuhu solihatan, bahwa dia memiliki pasangan hidup yang soleh. Kalau suami memiliki istri yang solehah, istri soleh itu adalah merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan wanita yang soleh adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia segitu luasnya, segitu banyaknya perhiasan, yang sebaik-baiknya adalah bagaimana memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Seorang istri memiliki suami yang soleh, seorang suami memiliki istri yang soleha. Ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abroron, dia memiliki anak yang berbakti. Memiliki anak berbakti merupakan salah satu kenikmatan, ciri kebahagiaan seseorang menurut Allah dan Rasulnya. Bahwa anak yang soleh ini yang akan menjadikan kita memiliki deposito pahala amal yang mengalir ketika kita sudah meninggal dunia.
Maka jadikan diri-diri kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan ini yang akan menjadikan kita nanti memiliki anak-anak turunan yang soleh dan solehah juga, yang akan mendoakan kita nanti yaumil akhir. Karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia kecuali memiliki doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak yang berbakti. Kalau ada istilah pepatah, bapak ibu mah tidak pengen apa-apa dari kalian mah, tapi cuma satu aja. Yang pertama adalah ketika ibu dan bapak meninggal, jangan lupa mendoakan ibu dan bapak. Kenapa? Karena itu yang diharapkan nanti di yaumil akhir nanti. Atau sekarang di alam barzah, di alam kubur. Tiap orang itu sedang menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Untuk apa? Untuk menanti doa yang ada di dunia ini orang-orang yang masih hidup. Dan yang ketiga, ciri kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang wal asdiqa'u salihin, yaitu memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat soleh ini tidak pernah jangan pernah kita tinggalkan. Siapakah sahabat yang soleh ini? Orang-orang yang soleh ini yaitu mereka yang ketika salah kita diingatkan, dan dia selalu mengajak kepada kebaikan. Misalkan ada saudara teman kerabat kita, ada sahabat-sahabat kita yang kalau tiap waktu azan mengajak sholat, jangan tinggalkan mereka. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang akan memberikan bantuan kepada kita di akhir nanti. Karena ada kelebihan orang soleh di antara orang-orang yang lain di akhir adalah mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 orang yang mereka cintai. Bayangkan, dia orang-orang soleh ini bisa memberikan bantuan, syafaat, pertolongan di yaumil akhir ketika orang tidak ada yang mau membantu, kecuali saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang soleh. Mereka bisa memberikan pertolongan kepada 70 orang yang kita cintai. Artinya pilihan kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Jangan sampai mohon maaf nanti di akhirat satu keluarga kumpulnya kumpul sih, tapi di neraka, naudzubillah. Kalau misalkan ibu kita belum mau sholat, saudara kita belum mau sholat, masih sahabat-sahabat yang belum sholat, jadikan kita orang-orang yang soleh. Supaya apa? Kita bisa menolong ibu bapak kita bisa menolong saudara-saudara kita. Asalkan mereka masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, asalkan mereka masih dalam satu keimanan dengan kita, maka insya Allah kita bisa menolong mereka. Karena ketika akhirat terjadi, ketika kiamat terjadi padang mahsyar, itu tiap orang akan dikelompokkan berdasarkan amalnya masing-masing. Rasulullah orang yang pertama yang senantiasa mengharapkan umatnya itu masuk surga semua. Bahkan sampai bolak-balik Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Menolong itu siapa? Orang-orang yang dalam lehernya pernah mengalir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ada bekas yang mengalir mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka pada saat itulah orang terakhir yang masuk surga yang ditolong oleh Rasulullah SAW setelah lama di neraka. Jadi nanti akan datang ke neraka itu kunjungan orang-orang soleh. Tiap orang sudah dipisahkan berdasarkan amalnya masing-masing, itu orang-orang soleh akan berkunjung ke neraka. Bahkan diabadikan dalam Quran ketika tanya, "Masalakakum fi saqar?" Kamu kan dulu sama saya bareng-bareng di dunia. Kenapa kamu ada di neraka Saqar? Kenapa kamu sedang disiksa? Itu ada obrolan dengan penghuni neraka. Apa yang dijawab oleh mereka? Betul sih kita sama-sama, tapi lam naku minal musallin. Kamu mah salat ke masjid, saya di sini tidak salat. Dan ini salah satu pengaruh kenapa saya ada di dalam neraka, karena ketika kita bersama-sama tapi kamu melakukan sholat, tetapi aku ketika kau ajak tidak melakukan sholat, maka orang ini akan menyesal sekali. Sayang saya tidak termasuk orang-orang yang mengikuti teman-teman yang soleh. Bahkan teman-teman soleh ini menjadi saksi meringankan azab kita, siksa kita, hisab kita. Orang-orang soleh ini yang akan memberatkan amalan baik kita. Jangan sampai na'udzubillah kita berjamaah tapi dalam maksiat, dalam dosa, na'udzubillah. Nanti di akhirat akan saling memberatkan. Tetapi ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selain akan menenteramkan hati kita, juga mereka yang mungkin akan menolong kita yaumil akhir nanti, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka benar-benar bersama kita dalam kebaikan. Anak-anak sekalian, dan yang terakhir dari ciri
kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat adalah mereka memiliki wa antakuna rizquhu fi baladihi wa yakuna rizquhu fi baladihi, yaitu mereka memiliki rizki yang tidak jauh dari rumahnya. Karena ada orang yang ketika menafkahkan nafkah itu harus jadi TKI keluar negeri, ada yang harus jauh dari keluarga. Kalau kita misalkan dekat dengan keluarga, Allah berikan rezeki kepada kita, alhamdulillah, itu salah satu ciri kenikmatan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Keluarga yang soleh dan soleha, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, anak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang gemar membuat amal soleh, yang dengan kesolehan kita mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita dan Allah kuasakan kepada kita di yaumil akhir nanti untuk menolong orang-orang yang kita cintai. Atau sebaliknya, ketika kita belum bisa menjadi orang yang soleh, kita berusaha menjadi orang soleh, tapi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang soleh, mudah-mudahan mereka, satu di antara mereka ada yang menolong kita, yang menjadikan diri kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Maka pilihannya cuma satu, adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang yang soleh. Ketika kita menjadi orang yang soleh, orang yang senantiasa terus beramal dengan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk berkumpul menolong orang-orang yang kita cintai terbebas dari siksa api neraka. Jangan sampai Allah kumpulkan kita yaumil akhir nanti di neraka, naudzubillah. Dan Allah kumpulkan kita dengan keadaan menyesal yaumil akhir nanti, naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daya dan upaya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terus memperbaiki diri kita, terutama di rumah. Anak-anak sekalian, kesempatan yang sangat banyak untuk beramal soleh di rumah, berbakti kepada kedua orang tua, menghatamkan Al-Quran. Kita banyak berbuat kebaikan di rumah, itu sangat banyak sekali bisa kita bantu. Oleh karena itu, di rumah tetap semangat, dan kita juga guru-guru di sekolah tetap semangat mengajar kalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita menghilangkan sifat malas, sifat bosan, karena ini merupakan penyakit. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita, bisa terus meningkatkan semangat kita untuk memperbaiki diri dan mencetak diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Bapak tutup dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.